Sengaja tidak membayar pinjol ternyata bisa dipidana dengan dalih bahwasanya kita itu telah membawa uang perusahaan yang mana telah kita pinjam, yang telah kita dapetin itu ternyata ketika kita sengaja melakukan tidak bayar itu bisa kena pidana dengan dalih tadi, yaitu kalian telah membawa kabur uang perusahaan pinjol tersebut. Apakah benar demikian? Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana sebenarnya ketika kita itu sengaja 100% untuk tidak melakukan pembayaran di aplikasi pinjol. Karena rumornya dan juga beritanya itu bahwasanya kita bisa dipidana karena dengan alasan atau dengan dalih kita itu telah membawa kabur uang perusahaan. Ya memang bisa saja terjadi karena kan kita sengaja melakukan tidak membayar kepada pinjol tersebut, padahal di perjanjiannya kita itu harus mengembalikan uangnya sesuai dengan tanda tangan atau kesepakatan antara pinjol dan juga nasabah. Lalu ketika kita itu sengaja melakukan pinjaman, terus kemudian kita juga sengaja banget tidak mau bayar kepada pinjol tersebut, apakah kita itu bisa dipidana dengan dalih ya kita telah membawa kabur karena kita nggak mau bayar, karena kita nggak ada keinginan bayar, kita sengaja banget untuk tidak membayar gitu loh. Apakah itu dianggap membawa uang perusahaan dan bisa dipidana? Di sini saya mau bahas teman-teman semuanya. Kalau misalkan kasusnya seperti itu, ya saya kira nggak akan ada yang namanya surat izin untuk pinjaman online. Harusnya pinjaman offline gitu ya, teman-teman semuanya. Di sini saya mau bahas. Itu adalah cara-cara DC yang sangat-sangat aneh menurut saya. Ketika DC tersebut menggunakan dalih seperti itu atau DC tersebut memberikan ancaman seperti itu, saya kira jangan katakan itu pinjaman online, tapi ya pinjaman offline aja, atau pinjol yang apa ya, bukan pinjol sih, pinjov apa ya namanya, pinjaman offline gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah cara DC yang sangat basi teman-teman semuanya, karena kita sudah tahu sendiri bahwasanya hukum pinjaman itu masuknya perdata, tidak ada yang namanya masuk perdata teman-teman semua, pidana ya sorry. Kalau pinjaman, masalah pinjaman baik itu di perbankan ataupun di pinjol ataupun di koperasi ataupun dimanapun, itu kasusnya adalah perdata, tidak ada kasus pidana teman-teman semuanya. Dan apakah kasus perdata itu bisa ke jalur perhukuman dan yang lain sebagainya? Jawabannya itu sangat bisa sekali, dan memang ya, tapi sampai detik ini ya, sampai detik ini tidak ada satupun kasus yang galbay pinjol atau tidak bayar pinjol itu masuk ke sidang atau ke pidana teman-teman ya. Apalagi perdata pun, dibawa kasus ke perdata pun sampai detik ini nggak ada. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena nggak mungkin pinjol itu ya utangnya cuma 10 juta, sedangkan untuk membawa kasus tersebut ke kasus perdata pinjol harus ngeluarin duit 20 juta. Itu kan nggak mungkin ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan DC tersebut mengancam atau meneror kalian dengan dalih bahwasanya kalian telah membawa kabur uang perusahaan karena sengaja tidak mau bayar, itu adalah hoax, itu adalah cara DC agar kalian itu mau membayar hutangnya teman-teman semuanya. Nah, kalau kaliannya mampu dan kalian itu bisa bayar cicilan, ternyata kalian pengen galbah, ya silahkan, itu terserah kalian. Kalau masalah resiko diteror, diancam, datangin ke rumahnya, masuk slik OJK, kalian sudah tahu konsekuensinya dan juga resikonya ya teman-teman semuanya. Yang penting kalian kuat mental dan siap-siap nama kalian masuk ke blacklist aja. Terus kemudian bagi teman-teman semuanya yang tidak mampu untuk membayar cicilan, kalian gak usah takut juga sebenarnya terhadap yang namanya slik, terus kemudian diteror, diancam. Kalian tinggal ganti nomor aja, ganti Gmail aja kalau kalian memang itu merasa jadi hal yang tidak enak untuk kehidupan sehari-hari karena sering ditelepon, di WhatsApp, di spam, itu kalian nggak enak ya, kalian tinggal ganti nomor aja, ganti telepon aja, reset HP teman-teman semuanya. Terus kalau misalkan didatangin ke rumahnya ya kalian harus terima resikonya karena kalian memang sedang melakukan galbay atau sedang telat bayar. Kalian tinggal hadapi DC tersebut, kalian tinggal bilang aja padanya, saya nggak punya uang, saya nggak punya cicilan, dan kalau bisa kalian itu bisa negosiasi juga dengan DC-nya tersebut teman-teman semuanya, negosiasi terhadap bunga dan juga dendanya, karena 100% diperbolehkan yang namanya negosiasi bunga dan juga denda itu. Nah bang, saya sudah negosiasi tapi nggak diterima, ya sudah kalian nggak usah bayar gitu aja, biarin aja, nanti suatu saat juga pinjol itu akan berpikir gini,
daripada pokoknya nggak dapat, bunganya juga nggak dapat, ya sudahlah, nggak apa-apa, bayar pokoknya aja, bunga saja yang nggak ada atau nggak dapetin dari pinjol itu. Sebenarnya sangat-sangat bisa sekali teman-teman semuanya untuk masalah negosiasi. Ya daripada pinjol tersebut rugi kan, misal utang kalian 5 juta dengan bunganya 2 juta misalkan, jadi totalnya 7 juta. Nah, kalian itu pengen bayar pokoknya aja atau misalkan 5.500.000 aja, bunganya cuma 500 gitu. Nah, kalian saya mau nego bunganya kan 2 juta aslinya, bunga dan dananya 2 juta. Saya pengen nego jadi 500.000 aja. Bisa apa enggak? Kalian harus tetapkan seperti itu. Kalau nggak bisa seperti itu, saya nggak mau bayar. Titik seperti itu. Maka saya yakin pinjol itu akan memberikan atau meng-ACC negosiasi kaliannya. Sudah nggak apa-apa, bayar 5.500.000, hutang kamu akan lunas. Itu sebenarnya bisa teman-teman semuanya. Daripada pinjolnya nggak dapat sama sekali 7 juta melayang, lebih baik dapat 5.500.000. Pinjol masih tetap untung 500.000 dari hutang kalian. Itu sebenarnya sangat bisa teman-teman semuanya. Oke, jadi jangan pernah takut dengan ancaman-ancaman DC yang sekarang memang ancaman DC itu aneh-aneh dan bikin saya pengen ketawa aja. Mana ada kita itu di penjara, mana ada. Karena pinjaman online atau pinjaman, semua kasus pinjol itu masuknya ya perdata, bukan pidana gitu loh. Jadi jangan termakan berita-berita hoax. Sebenarnya kalian menanyakan hal itu kalian karena percaya. Percaya tersebut sebenarnya bukan karena kalian nggak tahu, karena kalian panik aja. Kalian juga sudah pasti tahu bahwasanya kasus pinjol itu adalah kasus perdata. Cuman karena kaliannya takut, kaliannya panik, akhirnya menanyakan hal itu ke Instagram saya, teman-teman ya. Terus kemudian kalian bercerita seolah-olah kalian itu membenarkan hal itu, padahal itu adalah hal tidak benar. Kenapa kok hal itu terjadi? Ya karena tadi kalian itu takut, panik, stres, nggak tenang, akhirnya kalian itu bisa percaya terhadap berita-berita yang tidak benar. Oke? Nah, kalau teman-teman semuanya ada pertanyaan atau mau sharing bareng atau mau konsultasi bareng sama saya, boleh banget DM aja langsung ke Instagram saya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Dan ingat, semuanya gratis sama saya ya. Jangan percaya dengan yang namanya joki pinjol, jasa konsultasi berbayar sekian. Jangan pernah percaya, karena yang saya takutkan itu adalah penipuan ya. Apalagi joki-joki pinjol itu udah 100% penipuan, teman-teman. Jangan pernah percayakan hal itu. Sama saya gratis kok, tinggal DM aja. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.